Selamat siang anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Grace. Setelah tadi kalian sudah belajar bersama Bu Dian dan Pak Didik, pada siang hari ini kita akan masuk ke materi PPKN, masih di tema 1, subtema 1. Materi PPKN di tema 1, subtema 1, kita akan belajar tentang Pancasila. Pasti anak-anak sudah hafal ya sila-sila pada Pancasila. Setiap hari Senin saat upacara kita membacakan Pancasila itu. Fungsi Pancasila itu ada 4. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila yang berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara tersebut menyimpan banyak nilai yang menjadi pedoman seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam berkegiatan, dalam bersikap, itu seharusnya seluruh rakyat Indonesia selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila. Kita akan memperdalam nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, ini tugas kalian nanti dicatat ya, sudah tulis di sini, catat, boleh pakai tabel, boleh tidak tabel ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Kita pelajari satu persatu, mulai dari sila yang pertama. Sila 1. Ini apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama, bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dalam sila kedua ini yang terkandung di sila kedua adalah bangsa Indonesia mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, jadi derajatnya sama, tidak dibedakan suku, agama, ras, golongan dan lain-lain ya. Memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kita masuk ke sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah bangsa Indonesia bersatu untuk membina rasa nasionalisme. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman. Bersatu walaupun berbeda-beda tetap satu jua ya. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah bangsa Indonesia memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Ya, itu pada sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pada sila kelima adalah bangsa Indonesia menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, serta mendahulukan kepentingan umum. Jadi ini nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila-sila dalam Pancasila. Ya, ini nanti dicatat di buku catatan tematik ya. Lanjut, tugas 1. Nah, tugas 1, perhatikan, nanti tidak ada yang bingung lagi ya. Tugas kalian adalah, tadi kan kalian sudah memahami, sudah mencatat sila 1 itu nilai-nilainya apa, sila kedua nilai-nilainya apa sampai dengan sila kelima. Tugas kalian adalah mencari masing-masing 3 kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila. 1 tadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut dan menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, yang sesuai dengan nilai itu, contoh kegiatan yang pernah kamu alami, pernah kamu perhatikan dalam kehidupan sehari-hari apa? Ya, sebutkan 3 contoh kegiatan.
Demikian juga dengan sila kedua, 3, 4, dan 5. Masing-masing menyebutkan 3 contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila Pancasila. Ya, ditulis di buku catatan tematik. Setelah mencatat, kemudian tugas 1 tabel ini diisi. Paham ya anak-anak? Berikut Bu Kris berikan contoh. Contoh. Piket kelas. Ini kan kegiatan di kehidupan sehari-hari gitu. Kalian semua pernah melakukan piket kelas kan? Ya. Piket kelas adalah salah satu contoh kegiatan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Kira-kira piket kelas ini masuk dalam contoh kegiatan yang mencerminkan nilai sila keberapa anak-anak? Ya. Sila ketiga betul, persatuan Indonesia, tidak membedakan suku golongan, bekerja bersama-sama, bersatu, ya gitu ya. Masuk di sila kelima juga betul, karena sila kelima tadi nilai-nilainya adalah mendahulukan kepentingan bersama, toh ya, tidak mendahulukan kepentingan pribadi. Ini kan demi kepentingan bersama. Walaupun harus cepat-cepat pulang, keburu les, keburu dijemput, tetapi karena demi kepentingan bersama, biar kelasnya bersih, tetap melakukan tugas piket kelas. Jadi begitu ya, sebutkan contoh kegiatan yang pernah kalian alami boleh, yang pernah kalian lihat boleh, sikap atau kegiatan yang mencerminkan sila Pancasila. Ya, itu contohnya. Silakan diisi 3-3 ya, tiap sila. Ya. Kita lanjutkan. Perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ada 2. Ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia itu punya ciri khas khusus, yaitu gotong royong dan musyawarah. Di Indonesia itu ciri khasnya orangnya suka bergotong royong jika memutuskan sesuatu dengan musyawarah. Ya, ini perilaku masyarakat yang sesuai dengan nilai Pancasila. Boleh ini juga dimasukkan ke contoh kegiatan tadi. Silahkan dimasukkan ke sila keberapa yang sesuai ya. Baik, tugas yang kedua, kalian menjawab pertanyaan berikut. Ya, 1. Apa yang dimaksud dengan gotong royong dan musyawarah? 2. Apakah manfaat dari gotong royong dan musyawarah bagi kita? Ya, boleh cari di buku, boleh cari di internet, boleh diskusi sama kakak, mama, papa, ya. Ini juga ditulis di buku catatan, kemudian difoto dan dikirim ke WA Japri Bu Kris. Ya. Begitu anak-anak pelajaran kita hari ini untuk PPKN. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati, berkah dalam.